Sore itu, Dedi kembali menjalani rutinitasnya sebagai tukang parkir di sebuah pusat perbelanjaan kecil yang terletak di pinggiran kota. Meskipun mall itu tidak terlalu besar dan tidak seterkenal mal-mal di pusat kota, tetap saja ada cukup banyak mobil yang parkir di sana. Malam baru saja mulai merayap, dan lampu-lampu di sekitar parkiran menyala dalam suasana temaram yang tidak terlalu terang. Di kejauhan, suara mesin mobil dan suara langkah kaki mulai semakin sedikit. Beberapa pengunjung sudah pulang, meninggalkan parkiran hampir kosong, kecuali beberapa kendaraan yang sudah terparkir di tempatnya masing-masing. Dedi memandang langit yang mulai gelap. Suasana parkiran yang luas dan sepi ini memberi kesan yang aneh. Udara yang semula panas tiba-tiba berubah dingin, dan angin yang semilir dari arah barat membawa aroma basah tanah dan dedaunan yang berjatuhan. Sesekali, ia mendengar suara gemericik air hujan yang masih tersisa di atas atap mall. Meski hujan sudah berhenti beberapa jam lalu, Dedi berdiri di posnya, tangan menggenggam tiket parkir yang sudah terisi beberapa nomor kendaraan. Malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Saat itulah mobil sedan hitam berhenti di dekat pos parkir. Mobil itu meluncur pelan, hampir tidak terdengar suaranya. Dedi menoleh, penasaran. Mobil mewah itu sangat berbeda dengan kendaraan-kendaraan lain yang biasa datang ke tempat itu. Bahkan, meski mesin mobil itu jelas hidup, tidak ada suara apapun yang terdengar dari mesin tersebut, seolah mobil itu berjalan dengan kekuatan sendiri. Pria muda dengan jas hitam keluar dari mobil itu. Wajahnya tertutup masker hitam dan topi yang agak menutupi sebagian wajahnya, membuatnya tampak misterius. Dedi sempat menyapa dengan suara pelan, tetapi pria itu tidak membalas. Ia hanya melangkah cepat menuju pintu masuk mall, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Dedi. Keheningan itu terasa menekan, seperti ada sesuatu yang ganjil di balik sosok pria itu. Dedi merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Setelah semua pengunjung pergi, biasanya memang ada beberapa orang yang datang dengan terburu-buru, seperti orang yang tidak ingin dikenali. Ia kembali berdiri di pos, memandangi mobil-mobil yang masih terparkir dengan teratur. Namun, ketenangannya tidak bertahan lama. Saat ia menatap layar ponselnya, tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Sebuah angin kencang berhembus, memaksa lampu-lampu di sekitar parkiran untuk berkedip-kedip. Cahayanya menjadi redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak-gerak seiring dengan angin. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Dedi merasakan ketegangan di udara. Matanya kembali terfokus pada mobil sedan hitam itu, yang kini terparkir di tempat yang sama seperti sebelumnya. Aneh, bukankah tadi mobil itu sudah pergi? Ia merasa ada yang salah. Tapi ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu hanya perasaan, pikirnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tidak ada siapa-siapa. Semua terlihat sepi. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dedi melihat layar ponsel, dan terkejut saat melihat nama yang muncul. Ibu. Ia mengangkat telepon itu dengan cepat. Suara ibu Dedi terdengar cemas, bahkan sedikit panik. Dedi, hati-hati ya, ada yang gak beres di tempat kerja kamu. Suara ibu Dedi bergetar, terdengar jauh lebih khawatir dari biasanya. Tadi malam, di dekat parkiran itu, ada kejadian aneh. Dedi terdiam sejenak, matanya bergerak mengelilingi parkiran yang mulai gelap. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar tempatnya berdiri, seperti suara gesekan halus di udara, suara langkah kaki, atau bahkan suara tawa pelan yang tidak jelas asalnya. Semuanya terdengar begitu nyata, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Bu, Dedi berkata dengan cemas. Ada apa, Bu? Kok kayaknya ada yang aneh ya? Dedi, tadi malam ada yang hilang di sekitar parkiran itu. Ada orang yang gak seharusnya ada di sana, seseorang yang gak bisa dikenali. Dengan wajah yang aneh, suara ibunya semakin terdengar panik, dan kemudian terdengar suara aneh di latar belakang percakapan itu. Seperti desisan pelan yang tak bisa Dedi jelaskan. Tapi Bu, aku baik-baik aja. Mungkin cuma perasaan doang. Kot, jawab Dedi, berusaha menenangkan dirinya sendiri sekaligus ibunya. Namun hatinya semakin tidak tenang.
Sesuatu yang tidak terlihat mulai menyelimuti dirinya. Dedi menoleh lagi ke arah mobil sedan hitam yang kembali berhenti di sana. Untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, mobil itu tampak lebih aneh. Pintu belakang mobil itu tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara yang terdengar aneh. Seperti engsel pintu yang berkarat. Dedi merasa semakin cemas. Dan tiba-tiba langkah kaki yang berat terdengar dari belakangnya. Dedi menoleh dengan cepat. Namun ketika ia melirik ke sekitar, tidak ada siapa-siapa. Hatinya berdegup keras, dan tanpa pikir panjang, ia berlari menuju mobil untuk memastikan apakah ada yang sedang menunggunya di dalam. Suasana menjadi semakin gelap dan dingin. Udara terasa begitu berat. Ketika ia semakin mendekat, Dedi merasa seakan ada tangan tak kasat mata yang menariknya mundur. Namun, ia tetap melangkah maju. Saat Dedi mendekati mobil, tiba-tiba lampu-lampu parkiran mati begitu saja. Keheningan mencekam memenuhi udara, hanya terdengar suara gemerisik angin. Dedi hampir tak bisa bergerak, kakinya terasa lemas. Namun, ia memaksa dirinya untuk maju. Tiba-tiba, dari dalam mobil, terlihat sebuah bayangan besar, sebuah tangan yang panjang, pucat, dan terlipat aneh keluar dari pintu mobil. Jari-jari tangan itu melengkung ke belakang, seperti tangan yang tidak seharusnya ada pada manusia. Dedi menatapnya dengan mata terbuka lebar, dan tanpa bisa berkata-kata, ia mundur dengan cepat, tubuhnya mulai gemetar. Pada saat yang sama, ponselnya berdering lagi. Suara ibu Dedi terdengar semakin panik. "Dedi, cepetan pulang. Ada yang gak beres. Jangan dekat-dekat sama mobil itu. Itu bukan manusia." Dedi mencoba berlari menuju pos, tetapi langkah kakinya terasa begitu berat. Seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Begitu ia mencapai pos, ia segera menutup pintu dan mencoba menelpon ibunya. Namun ponselnya mati begitu saja. Lampu-lampu sekitar mulai menyala kembali dengan terang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Suasana yang sebelumnya mencekam kini menjadi lebih menegangkan. Dan rasa takut semakin menguat. Di kejauhan, Dedi melihat pria yang tadi keluar dari mobil itu. Namun kali ini sosoknya lebih mengerikan. Wajah pria itu sudah tidak tampak sempurna. Matanya menghitam seluruhnya, dan mulutnya terbelah lebar hingga hampir ke telinga. Seolah mengeluarkan tawa yang mengerikan. Pria itu berjalan perlahan menuju pos parkir, dengan langkah yang begitu tenang. Setiap langkahnya mengeluarkan suara yang menghantui telinga. "Dedi." Suara itu keluar dari mulut pria itu, seolah mengalir dalam angin. "Kamu akan menemuinya, dia ada di dalam mobil itu." Dedi menatap mobil sedan hitam yang terparkir di sana. Dan dengan ketegangan yang luar biasa, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan sosok pria itu kini melayang di udara. Wajahnya yang mengerikan tersenyum ke arah Dedi. Sementara di dalam mobil itu, sosok yang lebih mengerikan lagi menatapnya dengan mata yang kosong dan tanpa jiwa. "Dedi." Suara itu semakin dekat. Semua sudah terlambat. Saat itulah, Dedi menyadari kebenaran yang mengerikan. Ia berlari sekuat tenaga. Namun tak peduli seberapa cepat ia berlari, bayangan itu selalu mengejarnya. Lebih dekat dan lebih dekat. Sampai akhirnya, sosok itu menghilang begitu saja. Namun, ketika Dedi menoleh kembali ke arah mobil, ia melihat tiket parkir yang tergeletak di kursi belakang. Nomor tiket yang tertera persis sama dengan tiket yang sempat ia pegang. Dedi berdiri terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia memandang sekeliling parkiran yang tiba-tiba kembali sepi. Namun ketenangan itu justru membuat suasana semakin mencekam. Lampu-lampu yang menyala kembali memberi sedikit penerangan, tapi tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut yang kini menguasai dirinya. Ia menoleh sekali lagi ke arah mobil sedan hitam yang terparkir di sana. Namun kali ini tidak ada suara apapun. Tidak ada gerakan. Hanya diam. Namun, semakin lama, rasa takut itu berubah menjadi kebingungan. Dedi merasa terjebak dalam keadaan yang tidak bisa ia pahami. Setiap detik yang berlalu terasa seperti waktu yang tidak pernah berakhir. Sementara itu, suara tawa yang tak jelas asalnya, suara berdesis pelan yang sama seperti sebelumnya, semakin terdengar jelas. Dedi bisa merasakannya,
Sesuatu sedang mengawasinya, sesuatu yang tidak manusiawi, sesuatu yang menunggu. Langkah kaki yang berat kembali terdengar di ujung jalan parkiran. Dedi menoleh, tetapi kali ini, bukan pria dengan jas hitam itu yang ia lihat. Tidak ada sosok manusia yang tampak jelas, hanya bayangan hitam yang bergerak pelan, bergerak menuju pos parkirnya. Bayangan itu begitu besar, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan bentuk yang kabur, seolah tidak sepenuhnya nyata. Dedi bisa merasakan udara menjadi semakin dingin, seolah es mulai merayap masuk ke dalam tubuhnya. Mata Dedi terbelalak, tubuhnya seakan membeku di tempat. Bayangan itu semakin mendekat, dan perlahan-lahan, Dedi mulai merasakan angin kencang berputar di sekitar tubuhnya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih mengerikan, dan lebih dekat. Dedi, suara itu, kali ini terdengar lebih jelas, lebih menyeramkan, dan lebih dekat dari sebelumnya. Dedi menoleh dan melihat sosok yang sebelumnya ia kira hanya bayangan. Kali ini, itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah sesosok makhluk dengan tubuh tinggi besar, kulitnya pucat, hampir transparan, dengan mata yang mengerikan, mata hitam pekat yang tidak memantulkan cahaya. Mulutnya terbuka lebar, seolah hendak menelan seluruh dunia, dengan tawa yang sangat pelan namun menyakitkan telinga. Dedi merasakan napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, namun suara itu terpendam di tenggorokannya. Tidak ada kata yang bisa keluar, hanya ada ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Tubuhnya seolah kehilangan kendali. Kakinya berat seperti terikat batu. Sementara itu, makhluk itu semakin mendekat, kakinya yang panjang dan besar menyeret tanah, meninggalkan jejak gelap di tanah parkiran. Jangan lari, Dedi. Suara itu, lebih dalam, lebih berat, seolah berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. Kamu akan menemukannya. Kamu akan tahu siapa yang menunggumu. Dedi merasa kegelapan semakin menelan dirinya. Dalam sekejap, bayangan hitam itu berada tepat di depannya. Ia merasakan hembusan napas makhluk itu yang dingin dan bau busuk yang menusuk hidungnya. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada suara lain selain detakan jantungnya yang semakin kencang. Dedi terjatuh, hampir tak mampu menahan tubuhnya yang gemetar. Tanpa sadar, ia terjatuh ke kursi kecil yang ada di pos parkir. Dan di saat itu, matanya tertuju pada mobil sedan hitam yang terparkir di ujung jalan. Di dalam mobil itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Bayangan wajah pria itu yang penuh dengan senyum mengerikan. Matanya yang kosong dan tidak bernyawa, serta mulut yang terbuka lebar, menatapnya dengan tatapan yang tajam. Dalam ketakutan yang tak bisa digambarkan, Dedi teringat akan tiket parkir yang sempat ia pegang. Sesuatu yang sangat mencurigakan. Nomor tiket yang sama persis dengan yang ada di kursi belakang mobil sedan hitam itu. Ia berusaha bangkit, ingin melarikan diri, namun kakinya seperti terkunci. Kekuatan asing seolah mengikatnya di tempat, membuatnya tak mampu bergerak. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah tiket parkir yang tergeletak di kursi belakang, tertutup oleh bayangan sosok pria itu. "Apa yang kamu cari, Dedi?" Suara itu terdengar sangat dekat, kali ini seolah datang dari dalam pikirannya. "Apakah kamu sudah siap bertemu dengan mereka?" Tiba-tiba, segala sesuatu terasa gelap. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Dedi terjatuh ke dalam kegelapan yang mencekam. Tubuhnya terasa terhanyut oleh kekosongan yang menelan seluruh rasa takutnya. Namun, suara itu, suara tawa mengerikan, terus terdengar di telinganya. Kegelapan itu semakin mengelilinginya, seperti sebuah ruang tanpa batas. Saat Dedi mulai merasa seolah ia kehilangan kesadaran, tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar dari kejauhan. Suara itu seperti memanggil namanya dengan pelan, berulang kali, namun sangat jelas. Suara itu seperti datang dari mulut ibunya, penuh dengan kecemasan dan kasih sayang yang mendalam. Dedi, bangunlah." Suara ibu Dedi terdengar lebih keras, lebih nyata. Dedi membuka matanya dengan terkejut. Ia mendapati dirinya kembali di pos parkir, duduk dengan pusing dan tubuh lemas. Semua sekelilingnya tampak normal.
Lampu-lampu menyala dengan terang, dan suara kendaraan yang lalu lalang terdengar jelas. Namun ada satu hal yang sangat mencolok, mobil sedan hitam itu sudah tidak ada di tempatnya. Seolah hilang begitu saja. Dedi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Apa yang barusan ia alami? Apakah itu hanya mimpi buruk? Tetapi di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang lebih buruk dari sekadar mimpi yang mengejar-ngejar dirinya. Sesuatu yang ada di sini, di tempat yang sepi ini, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. Ketika Dedi kembali menoleh ke kursi belakang mobil parkir yang ia gunakan untuk duduk, ia melihat sebuah benda kecil yang tergeletak. Tiket parkir. Tiket itu tampak familiar, dengan nomor yang tertulis dengan jelas. Nomor yang sama dengan yang pernah ia pegang sebelumnya. Dedi merasa tubuhnya kembali diliputi ketakutan yang luar biasa. Perlahan, tanpa sadar, ia melangkah mundur, meninggalkan pos parkir, dan berlari menjauh dari tempat itu, seolah ia tidak bisa lagi bertahan di sana. Begitu ia menoleh sekali lagi, bayangan hitam itu tampak mengawasi dari kejauhan, menunggu dengan sabar, dan malam itu, parkiran itu tetap sepi. Namun, di suatu sudut gelap, sesuatu yang tak terlihat tetap menunggu. Dedi kini teringat dengan jelas akan kejadian yang mengguncang dirinya malam itu. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Rutinitas sehari-harinya sebagai tukang parkir di pusat perbelanjaan kecil itu, yang dulunya terasa begitu biasa, kini dipenuhi dengan bayang-bayang ketakutan. Setiap langkah kaki yang berat, setiap hembusan angin malam, selalu mengingatkannya pada kejadian aneh yang tak dapat ia jelaskan. Namun, dalam heningnya malam, Dedi mulai menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Semua yang terjadi pada malam itu bukanlah kebetulan semata. Semua itu terkait dengan satu kejadian yang jauh lebih kelam yang pernah terjadi di tempat itu. Jauh sebelum ia menjadi tukang parkir di sana. Pusat perbelanjaan kecil itu, yang kini sepi di malam hari, dulunya merupakan tempat yang penuh dengan kehidupan. Tempat yang banyak dikunjungi orang. Namun, suatu malam, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi di area parkirnya. Sebuah mobil hitam, mirip dengan sedan yang kini sering muncul, melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak sebuah keluarga yang sedang berjalan di trotoar. Kejadian itu mengguncang seluruh kota, terutama karena pengemudi mobil tersebut tidak ditemukan. Mobil itu tampaknya menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dedi tidak tahu mengapa ia baru menyadari semua ini setelah peristiwa malam itu, tetapi ia tahu satu hal. Kehadiran sosok pria dengan jas hitam dan wajah yang rusak, serta bayangan gelap yang mengejarnya, bukanlah kebetulan. Mereka adalah entitas yang terhubung dengan kejadian itu. Entitas yang terperangkap dalam waktu, terkurung di antara dunia hidup dan mati, dan mereka membutuhkan seseorang untuk melanjutkan apa yang telah terputus. Mereka membutuhkan korban, seseorang yang terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Sesuatu yang aneh melingkupi Dedi sejak malam itu. Setiap kali ia mendekati tempat parkir, ada rasa berat di dadanya, seolah dunia ini tidak sepenuhnya nyata. Kejadian itu, yang dimulai dengan mobil sedan hitam dan pria misterius itu, terus mengikutinya. Tanda-tanda mistis semakin jelas, tak hanya dari bayangan yang mengikuti langkahnya, tetapi juga dari suara-suara yang hanya ia dengar, desisan halus di udara, tawa yang terdengar dari dalam kegelapan, dan kadang, saat ia menatap keluar, sebuah tiket parkir yang familiar, dengan nomor yang sama persis, tergeletak di kursi belakang mobil yang tak pernah ia parkirkan. Dedi tahu, ia terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak bisa ia hindari. Setiap malam, entitas itu datang, memanggilnya, menunggunya, dan ia sadar bahwa apapun yang ia lakukan, ia tidak akan bisa melarikan diri. Suatu hari nanti, ia akan bertemu dengan mereka yang sudah menunggunya, mereka yang tersembunyi dalam bayang-bayang malam, di dalam mobil yang tak pernah bergerak, dengan tiket parkir yang selalu sama. Namun yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa Dedi mungkin tidak akan pernah tahu apakah ia masih berada di dunia yang sama, ataukah sudah terperangkap di dunia lain.
Tempat di mana semua yang ia alami adalah kenyataan dari sebuah mimpi yang tak berujung. Dan ketika ia menoleh sekali lagi ke arah parkiran yang sepi, ia merasakan seakan ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan rahasia yang telah lama tersembunyi.